Materi kedua kita untuk materi bahasa Inggris terapan kebidanan adalah labor. Jadi di sini kita berlatih untuk mengetahui beberapa istilah-istilah penting dalam persalinan. Dalam melakukan coding diagnosa kehamilan maupun persalinan, kita sering menemui istilah pregnancy, labor dalam artian di sini bisa LABOR yang istilahnya bisa pakai Amerika, tapi bisa LABOUR yang dia mengiblat ke Inggris. Jadi bisa labor. Dengan penulisannya berbeda-beda, tapi pengucapan hampir sama. Kemudian delivery, kemudian di sini juga banyak sekali istilah persalinan yang lainnya, dan bagaimana pengertian masing-masing istilah kehamilan dan persalinan dalam ICD, International Classifications of Disease. Berikut penjelasannya. Di sini kita beralih ke yang pertama. Di sebelah istilah penting tersebut, coba saya tambahkan untuk pengucapannya. Jadi kalau misal kita ada istilah bahasa Inggris, maka pengucapannya coba kita pelajari satu persatu, kita praktekkan. Untuk yang pertama itu antepardum. Jadi di paling belakang T-nya itu mirip-mirip D ketika kita baca. Dan U-nya menjadi E yang benar-benar bulat. Kemudian di sini periode antepardum yang berasal dari bahasa Latin, ante itu sebelum dan parere itu melahirkan, secara harfiah itu sama dengan prenatal. Artinya dari bahasa Latin, pra itu sebelum dan nasi itu dilahirkan. Biasanya antepardum mengacu pada periode kehamilan antara 24 sampai 26 minggu usia kehamilan sampai kelahiran. Kemudian yang kedua itu pregnancy. Pregnancy diartikan sebagai kehamilan yang juga dikenal sebagai graviditas. Biasanya berlangsung sekitar 40 minggu dari periode menstruasi terakhir dan berakhir saat melahirkan. Kemudian prenatal, antenatal adalah masa perkembangan janin, proses di mana embrio manusia atau janin selama kehamilan dari pembuahan sampai kelahiran. Kita lanjut. Preterm. Preterm adalah kelahiran prematur, kelahiran bayi kurang dari 37 minggu usia kehamilan. Kemudian juga ada postterm. Postterm ada post-maturity, adalah kondisi bayi yang belum lahir setelah 42 minggu kehamilan. Kemudian juga ada childbirth, labor, delivery, partus. Jadi ini childbirth atau melahirkan, istilahnya bisa juga childbirth, bisa, kemudian labor juga bisa, delivery juga bisa, juga dikenal juga partus. Atau kalau misal pengucapannya kita mengiblat ke Inggris, maka U-nya itu tidak dibaca seperti Amerika, tapi dibaca partus. Jadinya O, benar-benar bulat O. Nanti ketika sudah advance, bahasa Inggrisnya advance, nanti bisa pilih kira-kira mau yang gaya Amerika atau gaya yang Eropa, seperti itu ya. Jadi di sini adalah puncak dari masa kehamilan dengan dikeluarkannya satu atau lebih bayi yang lahir dari rahim wanita. Di sini adalah yang selanjutnya, spontaneous labor. Adalah labor that begins and progresses without pharmacological, mechanical, or operative intervention. Artinya, proses labor yang dimulai dan berlangsung tanpa intervensi farmakologis, mekanik, ataupun operasi. Kemudian, labor di sini definisinya adalah the process during which the
uterus. Jadi di sini itu untuk pengucapan T-nya itu lebih mirip-mirip ke D. Jadi uterus lebih seperti itu. Contracts and the cervix opens to allow the passage of a baby into the vagina. Jadi di sini mungkin kita biasa bilang vagina, bla 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 gitu ya. Tapi untuk pengucapan bahasa Inggris yaitu vagina, seperti itu. Proses di mana kontraksi ya, di sini bukan kontrak tapi kontraksi rahim, dan lei rahim terbuka untuk memungkinkan lewatnya bayi ke dalam vagina. Oke, lanjut. Ini adalah beberapa istilah mungkin setelah kelahiran. Kita lihat ada postpartum, jadi menjadi D, T-nya, kemudian U-nya menjadi bulat, postnatal, seperti itu. Periode yang dimulai segera setelah kelahiran bayi sampai selama sekitar 6 minggu setelah melahirkan. Sering digunakan di Indonesia istilah masa nifas. Lanjut, ada perinatal. Jadi di sini kalau mungkin misal pada saat istilah bahasa Indonesia mungkin membacanya belum sesuai ya dimaklumi karena di sini biasanya kita sebutnya perinatal seperti itu ya. Tapi sebenarnya ketika bahasa Inggrisnya adalah perinatal. Jadi T-nya di natalnya itu menjadi natal. Jadi T-nya itu mirip-mirip D. Kalau pengucapan bahasa Inggris, kemudian A-nya nggak dibaca yang terakhir, langsung ke L. Natal, seperti itu ya. Periode perinatal dari bahasa Yunani, peri itu tentang, sekitar, dan bahasa Latin, nasci, I-nya mungkin nggak seperti itu, tapi coba kita baca biasa, karena di bahasa Latin itu kan dia I-nya bisa ada I titik 2-nya di atas, titiknya itu kayak miring-miring sedikit. Nah itu kan terbiasa ya kalau bahasa Latin banyak sekali. Dilahirkan diartikan sebagai waktu sekitar kelahiran. Di negara-negara maju dan di fasilitas di mana perawatan ahli neonatal tersedia. Ya, ini biasanya memang pengucapannya sering bahasa Indonesia, seharusnya neonatal seperti itu. Kemudian periode ini dianggap dari umur kehamilan 22 minggu 154 hari, saat berat bayi lahir biasanya 500 gram sampai 7 hari setelah lahir. Dalam ICD-10 atau disebut juga International Classifications of Disease, ada bab khusus yang berkaitan dengan kondisi tertentu yang berasal dari periode perinatal. Jadi di situ pada akhirnya kita mengiblat juga ke ICD-10 seperti itu. Jadi nanti kalau misal ada waktu silakan bisa dibuka-buka kamusnya, juga disinkronisasi dengan kamus, misalnya kamus Saku Oxford Indonesia seperti itu. Di situ bisa tergambar misalnya pengucapannya seperti apa. Ini saya coba tambahkan pengucapannya di belakangnya agar mempermudah nanti belajar untuk mengucapkan satu persatu. Di sini tulisannya fetus ya kalau di Indonesia, tapi untuk pengucapan adalah fetus seperti itu. Jadi melting lagi menjadi D. Fetus atau janin adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada masa prenatal antara masa embrio sampai dengan kelahiran. Kemudian ada newborn, neonatal, neonates. Masa bayi baru lahir, hitungannya itu sampai 28 hari pertama setelah lahir, seperti itu. Kemudian, untuk istilah janin itu diistilahkan digunakan sebelum lahir. Kalau sudah lahir, bisa menggunakan neonatus ya, kalau bahasa sini. Lebih seringnya menyebutnya seperti itu, apa adanya. Tapi untuk pengucapan nanti misalnya ada kesempatan untuk bisa pergi ke negara lain, nanti jangan salah kaprah untuk selalu memeltingkan T dengan D. Neonatus seperti itu ya. Oke. Lanjut ke infant. Jadi di sini T-nya menjadi agak tidak terasa T seperti itu ya. Yang berarti bayi berumur 1
bulan sampai 12 bulan. Kalau bahasa Latin sih, infants itu berarti tidak dapat berbicara. Tapi kalau jadi bahasa Inggris itu bayinya berumur 1 bulan sampai 12 bulan. Itu mungkin karena terbiasa bayi di usia segitu kan belum bisa berbicara ya, seperti itu. Definisi ini juga dapat bervariasi untuk setiap negara yang kadang bisa juga sampai umur 2 tahun. Tapi di kita itu memang adalah sampai 12 bulan. Oke, setelah kita tadi bicara dan mengenal istilah-istilah mengenai persalinan, kita akan berbicara bagaimana untuk menyapa. Seperti itu, karena menyapa juga akan menimbulkan kesan yang positif. Apalagi kita bertugas sebagai bidan, berinteraksi dengan pasien, tentunya akan menciptakan kesan yang positif dan memberikan rasa nyaman pada pasien. Seperti itu ya. Beberapa sapaan tuh kadang formal, tapi juga ada yang informal. Jadi kita belajar menempatkan diri mana yang kira-kira sapaan formal, mana yang kira-kira sapaan non formal atau informal, seperti itu. Tidak mungkin ketika kita menyapa seorang profesor di kampus, kita langsung bilang ke profesor tersebut, "What's up guys?" gitu kan, tidak mungkin. Maka coba kita cari istilah-istilah yang tepat agar kita juga tahu etika untuk menyapa orang tertentu di situasi tertentu. Dan juga sama saja ketika kita berbicara dengan teman sebaya, tidak mungkin kita menggunakan ucapan yang formal seperti itu ya. Di sini ada beberapa tabel tentang sapaan atau menggunakan memperkenalkan diri. Bisa dengan hello, bisa dengan hi, dengan WhatsApp gitu kan. How is it going gitu kan. Itu beberapa informan. Bisa dengan formal, good morning gitu kan, good afternoon, good evening gitu kan, how are you this morning gitu kan, itu bisa. Oke, ini melanjut ke simple present tense of untuk to be. Jadi penggunaan be itu untuk menyebut nama seseorang, bisa pekerjaan, bisa negara. Disebut juga simple present of be. Ketika ditanya, what is your name? Terus kita bilang, I'm staff, nurse, Desi Anwar, seperti itu. Kemudian selanjutnya, are you Sister Betty? Kemudian dijawab, yes, I am, gitu kan. Kemudian misalnya, contohnya, ini mempertanyakan, kira-kira ada yang lewat gitu kan. Is she a student nurse? Gitu kan. Kemudian jawab, no, she isn't, gitu kan. Kemudian, mungkin ketika kita di suatu bangsal gitu, ada segerombolan, jadi kita menyebutnya they gitu kan. They are healthcare assistants. Seperti itu. Kemudian misalnya kita di forum internasional ditanya sama orang lain, kamu dari Turki gak sih? Gitu kan. Dijawablah sama kita, I'm not from Turkey, I'm from Indonesia. Seperti itu. Jadi di sini mungkin ada kesalahan untuk ketik ya, bukan Indonesia with N, karena ketika kita bilang Indonesian itu adalah kita bilang kita tuh orang Indonesia gitu. Tapi kita kalau tanpa N berarti di sini untuk N-nya itu berarti dihapus ya. Karena bukan kebangsaan, kecuali I'm Indonesian. Berarti dia, okay, aku orang Indonesia nih gitu kan. Tapi kalau I'm from Indonesia, berarti kita bilangnya from Indonesia, seperti itu. Dan kalau nama negara otomatis kita nggak usah menginggriskan. Ya, memang pembacanya Indonesia seperti itu. Jadi Indonesia seperti itu kan, bukan terus kita membahasa Inggriskan jadi apa gitu, jangan. Karena nama negara selalu dibaca sesuai dengan apa adanya negara itu ya. Lanjut, pelajari penggunaan to be berikut. Tadi sudah disampaikan di awal. Contoh, I'm Nurse Jenny. Kemudian, he is an internist. She is in the medical ward. Kemudian, Dr. Ridwan is an obstetrician. Kemudian,
you are fit enough, atau bisa juga I'm not strong enough to go to toilet. Itu menunjukkan misalnya seorang pasien butuh bantuan untuk dibopong misalnya ke toilet. Nah itu biasanya aku tuh nggak terlalu kuat nih buat ke toilet, minta tolong dong, seperti itu. Seperti itu misalnya. Kita juga yang terakhir ini lebih sering jadi lebih ke rekomendasi ya. Misalnya ada pasien ketika kita nggak merekomendasikan sebuah makanan gitu, kita bisa bilang you are not allowed to take spicy food. Jadi ketika kita bilang misalnya, duh ibu hamil malah muntah nih, dia nggak boleh pakai spicy gitu kan, sesuatu yang membuat dia muntah-muntah, ya kita bisa memberikan rekomendasi kepada beliau untuk jangan makan yang apa istilahnya beraroma gitu, misalnya berasa sangat tajam, misalnya seperti itu, entah pedas lah, entah asam gitu, jangan. Coba yang lain seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan kalimat ini. Untuk bahasa Inggris, ada soal, yaitu beberapa dialog di sini ada dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, absen 1 sampai 14, diisi untuk titik-titiknya apa nih? Kita isi blank space-nya, kemudian dikumpulkan. Oke, ada beberapa poin penting ketika mengucapkan it's nice to meet you dan pleased to meet you. Kemudian itu adalah untuk berkenalan pertama kali. Kalau bertemu kembali ya yang lainnya, seperti itu ya. Lanjut, dialog kedua, absen 15-27 mengerjakan untuk dialog berikutnya. Jadi tinggal ngisi titik-titiknya apa, nanti dikirim dan diketik aja lewat Word terus sama nama kelompoknya siapa aja. Kemudian di sini ada tugas individu. Jadi tugasnya adalah satu orang membuat kalimat. Misal name. Yang pertama name, berarti misalnya my name is Niken. Misalnya seperti itu. Nah, dibuat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Bisa namanya, bisa kita menyebut nama teman kita. Seperti itu, bisa, gak masalah. Atau bisa tanda tanya, gak masalah ya. Misalnya, could you please tell me your name please, gitu misalnya. Tapi ini please-nya terlalu banyak ya. Jadi bisa dibuat kalimat pertanyaan. Misalnya, could you please tell me your name? Bisa. Itu dibuat kalimat. Kemudian diomongkan, divideokan. Jadi mungkin sekitar 10 kalimat, mungkin tidak sampai ya untuk 1 menit. Nanti di-upload di Google Drive. Nanti saya periksa untuk tugasnya. Tadi tugas kelompok dikumpulkan berupa Word, jadi 1, di-upload saja di Google Drive yang sudah ada kemarin, karena tugas pertama juga di Google Drive. Kemudian tugas individu, rekaman video tiap mahasiswa upload 1 file. 1 file aja, nggak usah pakai Word-nya. Jadi tugasnya yang 1, tugas kelompok 1 Word, 2 kelompok berarti nanti yang saya lihat 2 Word. Kemudian tugas individu, ini bukan individu tapi individu, itu rekaman video. Jadi ada 27 mahasiswa, berarti yang saya nilai adalah 27 mahasiswa itu ada 1 file, jadi sendiri-sendiri aja. Misalnya absen 1 gitu, ada video sekitar 2 menitan, nanti diupload. Oke. Sekian untuk pelajaran bahasa Inggris kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.